Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 24 April. 1. Santo Fidelis dari Sigmaringen. Martir. Fidelis lahir di Sigmaringen, Jerman pada tahun 1577. Semasa mudanya ia suka bergaul dan mengunjungi orang-orang sakit dan miskin. Ia rajin berdoa dan sering berlutut di depan altar hingga berjam-jam lamanya. Sesudah menamatkan studinya pada tingkat menengah, ia melanjutkannya di Universitas Freiburg. Disinilah ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum gereja dan sipil. Semenjak itu, ia mulai berkarya di bidang hukum. Pembelaannya terhadap kaum miskin dan budi bahasanya yang ramah terhadap lawan-lawannya menyebabkan dia dikenal dan dicintai banyak orang. Tetapi rencana Tuhan terhadap diri Fidelis ternyata lain. Fidelis meninggalkan karyanya sebagai ahli hukum dan masuk biara imam-imam Kapusin. Di sana ia menjalankan cara hidup yang keras dan doa yang mendalam. Sebelum mengucapkan kaulnya, ia menulis dalam wasiat antara lain, "Aku mempersembahkan jiwa dan ragaku selaku kurban yang hidup untuk selama-lamanya, guna mengabdi Allah yang Maha Mulia, Santa Perawan Maria yang tak bercela, dan Santo Fransiskus." Sesungguhnya, dalam biaranya, Fidelis hidup dengan penuh pengabdian dan penyerahan kepada Tuhan. Kesenangan-kesenangan duniawi tidak diindahkannya. Semangatnya untuk bermati raga sangat besar, sehingga peraturan-peraturan biara yang sungguh sangat berat tidaklah dianggapnya sebagai beban. Kerinduannya adalah menjadi martir Kristus. Karena itu, ia senang sekali waktu diutus ke Swiss oleh Kongregasi Penyebaran Iman, yang baru saja berdiri. Di Swiss, Fidelis menghadapi banyak tantangan dari kaum Calvinis, dalam pelayanannya kepada orang-orang Kristen yang tersesat dan masuk Calvinis. Calvinis mencoba membunuhnya tetapi tidak berhasil karena tembakan meleset. Kesempatan yang baik tiba ketika para Calvinis itu menghadangnya di jalan. Ia dipaksa untuk menyangkal iman Katolik. Tetapi dengan perkasa ia menjawab, "Aku datang ke sini untuk memberikan terang kepadamu, dan bukan untuk menerima kesesatanmu. Aku tidak takut mati dan sekali-kali aku tidak akan menyangkal iman Katolik yang telah berabad-abad usianya." Karena jawaban ini, ia disergap dan dibunuh pada tahun 1622. 2. Santa Rosa Virginia Pelletier, perawan. Rosa Virginia Pelletier lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1796, di sebuah daerah pengungsian di Pulau Noirmoutier. Ayahnya, Julian Pelletier, adalah seorang dokter. Ibunya bernama Anne Mouraine. Perkawinan kedua orang tuanya berlangsung ketika sang ayah berumur 29 tahun, dan ibunya berumur 20 tahun. Ketika itu mereka tinggal di Soulans, sebuah daerah dataran rendah yang indah di Perancis. Sekitar tanggal 21 Januari tahun 1793 pecahlah pergolakan hebat di seluruh negeri Perancis. Kehidupan gereja pun turut terguncang. Banyak imam yang dibunuh oleh orang-orang yang membenci gereja. Namun sayangnya bahwa penjahat-penjahat itu tidak ditangkap dan dihukum. Mereka dibiarkan berkeliaran dan melakukan berbagai aksi kejahatan. Mengingat bahaya yang menimpa imam-imam, maka keluarga Pelletier menyembunyikan pastor paroki Soulans di rumahnya. Tetapi hal ini kemudian diketahui oleh para penjahat itu. Pastor itu ditangkap dan kemudian dibunuh. Karena merasa terancam, keluarga Pelletier pindah ke Pulau Noirmoutier.
tempat kelahiran Rosa Virginia Pelletier. Rosa dididik secara Katolik dalam lingkungan yang sangat baik. Semenjak kecil ia dilatih untuk bekerja keras dan berkelakuan baik terhadap orang lain. Namanya Rosa berarti bunga mawar, menunjukkan harapan orang tuanya akan perkembangan diri Rosa menjadi seorang putri yang harum namanya dan berguna bagi banyak orang lain. Sedangkan Virginia yang berarti perawan, menunjukkan harapan orang tuanya untuk suatu corak hidup yang mengikuti teladan Bunda Perawan Maria. Setelah hidup lama di Noirmoutier, Dr. Pelletier meninggal dunia. Ibu N mengalami goncangan batin yang hebat karena kematian suaminya. Semenjak itu ia sendirilah yang harus bersusah payah membesarkan Rosa kecil. Kepedihan yang sama menimpa Rosa, yang tak lama kemudian menerima sakramen permandian dan penguatan. Kemudian setelah situasi umum di Soulans aman dan damai, Ibu N bersama Rosa pindah kembali ke daerah asalnya Soulans. Di sini, Rosa dimasukkan ke dalam asrama untuk melanjutkan pendidikannya. Di asrama ini, Rosa berusaha selalu menampilkan diri sebagai gadis yang menyenangkan banyak orang. Sikap dan tingkah lakunya berbeda sekali dengan teman-temannya. Ia seorang gadis yang tenang, alim, tidak suka memberontak dan rajin membantu orang lain. Dengan senang hati ia membantu suster pemimpin asrama untuk menertibkan rekan-rekannya. Pendidikannya di asrama ini sungguh menyiapkan dia untuk menjadi seorang suster yang saleh di kemudian hari. Sementara berada di asrama, peristiwa duka lain menimpa dirinya. Konstan, saudaranya, meninggal dunia. 6 bulan setelah kematian Konstan, ibunya tercinta meninggal dunia juga. Semua peristiwa yang datang beruntun ini meninggalkan luka batin yang cukup dalam di hati Rosa. Ia terus saja memikirkan ayahnya, ibunya dan saudaranya. Tetapi inilah saat yang tepat bagi Tuhan untuk bertindak atas diri Rosa. Pada suatu hari, dia bersama kawan-kawan berkunjung ke biara suster-suster Kongregasi Santa Maria Pengasih. Di sini mereka merayakan misa kudus bersama suster-suster itu. Peristiwa ini menumbuhkan dalam hatinya minat untuk menjalani hidup sebagai seorang suster. Maksud hatinya untuk menjadi seorang suster diberitahukan kepada kakaknya N. Josephine dan Marsaut, suami N. Tetapi cita-citanya itu tidak disetujui. Saudaranya tidak menyetujui kalau Rosa masuk biara itu. Ia boleh masuk biara lain seperti biara Santa Ursula. Namun demikian, Rosa tidak putus asa. Ia terus berdoa agar Tuhan memberikannya jalan. Akhirnya kedua kakaknya menyetujui cita-cita Rosa. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1814, Rosa pergi ke Toul untuk menjalani hidup mengbiara. Setelah menjalani masa postulan selama 11 bulan, Rosa memasuki masa novisiat. Ia diberi nama baru, Eufrasia. Ia giat mempelajari kitab suci dan rajin membaca riwayat hidup orang-orang kudus. Pada tanggal 9 September tahun 1817, ia mengucapkan kaulnya yang pertama, kemiskinan, ketaatan, kemurnian dan pengabdian untuk keselamatan kaum wanita. Jubah mereka khas, warna putih, di bagian dada tergantung salib biru yang melambangkan sengsara Kristus. Di samping salib terdapat sejenis kalung dengan medali bergambar Santa Perawan Maria dan kanak-kanak Yesus. Dikelilingi bunga bakung dan sekuntum mawar yang melambangkan cinta abadi. Sebagai seorang suster muda,
Eufrasia melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh semangat. Ia ditugaskan di bidang pendidikan anak-anak asuhan yang ada dalam biara itu, dan berusaha agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai orang-orang yang berguna. Karena kesalehan dan kepribadiannya yang menarik, dia diangkat sebagai pemimpin biara pada tahun 1825. Dalam tugas baru ini, ia berusaha dengan bantuan Tuhan untuk mengembangkan biaranya. Cintanya kepada Santa Teresia dari Avila sangat besar. Karena itu ia lebih condong kepada cara hidup Karmelit. Atas izin pimpinan biara Karmelit, ia memadukan aturan-aturan Ordo Karmelit dan anggaran dasar biaranya sendiri. Corak hidup mereka mengikuti corak hidup Magdalena. Banyak orang yang tertarik pada corak hidup yang baru ini. Mula-mula ada 4 orang menggabungkan diri di bawah bimbingannya. Mereka segera menyebarluaskan wilayah kerjanya ke beberapa kota, antara lain Tuh dan Enger. Kemudian meluas lagi meliputi negara-negara seperti Inggris, Belgia, Jerman dan Italia, bahkan sampai ke tanah air kita, Indonesia. Akhirnya pada tanggal 24 April tahun 1868, Suster Maria Eufrasia meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya selama masa tuanya. Paus Pius ke-12 tahun 1939 sampai tahun 1958, memberi gelar Kudus kepadanya pada tanggal 2 Mei tahun 1940. Santo Fidelis dari Sigmaringen dan Santa Rosa Virginia Pelletier. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.